Kakak senang banget hari ini bisa bertemu adik-adik dalam ibadah sekolah minggu. Nah, saatnya untuk kita beribadah kepada Tuhan seperti biasa. Kakak minta adik-adik semuanya duduk yang manis, yang rapi, persiapkan Alkitabnya. Sebelum kita memulai ibadah, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami berterima kasih untuk kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saatnya kami beribadah kepadamu. Pimpinlah kami sehingga hari ini kami bisa beribadah dengan baik, dengan fokus kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita menaikkan pujian Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Kita ulangi pujian ini dari awal. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Adik-adik, kita sembah Tuhan. Kita mau sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. 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 Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. 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 Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus selamanya. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Saatnya kami mau bersuka cita, memuji Tuhan lebih lagi.
Tuhan berkati kami agar kami bisa dengan sukacita dan gembira memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, siapa di sini yang mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Wah, pintar banget, semuanya mau jalan bersama dengan Tuhan Yesus selalu. Kalau begitu kita nyanyikan pujian Jalan Serta Yesus. Oke, semuanya hadapkan kanan saya. Oke, Kak. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Oke, sekali lagi ya. Hadap ke kanan, kita nyanyi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Oke, kita lanjut ya. Berjalan ke kanan. Berjalan ke kanan. Ku berjalan ke kanan. Ku berjalan ke kanan. Ku berjalan sampai ke kanan. Sekali lagi ya. Ke kanan. Ku berjalan ke kanan. Ku berjalan ke kanan. Ku berjalan sampai ke kanan. Ku berjalan sampai ke kanan. Oke, sekarang adik-adik boleh duduk kembali yang manis. Saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Oke, sebelum itu kita mau nyanyikan Ku Buka Hatiku untuk firman. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan Yesus yang manis. Anak Tuhan yang manis. Musa, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus.
Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Salam semua adik-adik. Wah, luar biasa tadi ya. Siapa yang melihat tadi semua api yang menyala-nyala tadi? Siapa yang melihat? Wah, semuanya pasti melihat ya, karena sudah ditampilkan. Jadi apinya sangat menyala-nyala, dan apinya itu menyala di semak-semak, dan semak-semaknya tidak terbakar adik-adik. Wah, luar biasa ya. Nah, ternyata semak-semak ini menyala dan ada api yang sangat menyala-nyala. Ternyata itu adalah perjumpaan seorang bapak dengan Allah. Ya, seorang bapak dengan Allah. Ada yang tahu nggak kira-kira siapa nama bapak itu tadi? Tadi Allah memanggil namanya. Iya, Musa, yang nama bapaknya Musa. Oke, jadi hari ini kita mendengarkan tema cerita firman Tuhan, fokus pada perjumpaan dengan Allah. Sekali lagi, fokus kepada perjumpaan dengan Allah. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan ini, terlebih dahulu kita berdoa ya. Kakak ajak adik-adik semua sungguh-sungguh ya, berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Kakak berdoa buat kita semua. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari ini di mana kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam ibadah kami hari ini, kami boleh bernyanyi, memuji, melompat bagi Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid, sehingga melalui apa yang kami dengarkan, melalui cerita firman Tuhan, dapat memberkati kami semua. Tuhan memberkati adik-adik sekolah minggu semuanya yang ada di rumah masing-masing. Karena kami tahu Tuhan, kami semua boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap mendengarkan cerita firman Tuhan sama-sama katakan amin. Oke, semuanya beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan, yang terbaik. Iya, luar biasa. Wah, ada yang takut nggak melihat api adik-adik? Seperti yang kita lihat pertama tadi, ketika apinya muncul ya, menyala-nyala. Wah, luar biasa. Dan ternyata malaikat Tuhan hadir di sana ya, menampakkan diri kepada Bapak Musa ya. Dia memiliki penglihatan bahwa malaikat Tuhan hadir. Nah, adik-adik, jadi firman Tuhan kita hari ini terdapat di dalam Keluaran ya, Keluaran 3, Keluaran 4 ayat 1 sampai 20. Ya, ini menceritakan tentang perjumpaan dengan Allah. Ya. Jadi pada suatu hari adik-adik, Bapak Musa ini mengembalakan ya, membawa ternak-ternak untuk makan, memberikan makan kemana? Ke daerah pegunungan. Tetapi Bapak Musa ini harus melewati padang gurun ya. Lalu dia bawa itu domba-domba bapak mertuanya, Bapak Yitro, dia giring ya untuk menuju padang rumput. Tetapi ketika sampai di daerah pegunungan namanya Gunung Horeb, di mana ini disebut Alkitab Gunung Allah ya. Daerah ini yang terjadi penampakan tadi yaitu api yang menyala-nyala di dalam semak-semak. Nah, ketika Musa membawa domba-dombanya ini adik-adik, tiba-tiba api tadi menyala, dia sangat terheran-heran. Kok bisa ya api menyala-nyala dalam semak belukar itu, semak-semak, tapi semak-semaknya tidak terbakar. Wah, ini ajaib buat Musa. Sehingga dia penasaran adik-adik. Sehingga kita katakan Musa menyimpang ya, mungkin Musa mendekatinya ya, dia mendekati api yang menyala-nyala karena dia penasaran. Ini api apa begitu yang mendekatkan diri. Nah, tiba-tiba lah tadi ada suara Tuhan ya kan, Musa, Musa, jangan mendekat, lepaskan tali kasutmu. Karena daerah itu di Gunung Horeb ini ya, tempat yang kudus karena Tuhan hadir di sana. Wah, luar biasa. Jadi di dalam pertemuan ini adik-adik, Tuhan berbicara kepada Musa ya. Tuhan memerintahkan Musa untuk pergi, untuk diutus ke mana? Ke Mesir untuk membawa bangsa Israel yang menderita. Tuhan sudah melihat, Tuhan sudah mendengar seruan orang-orang Israel, bangsa Israel yang menderita, yang sengsara di tanah Mesir, di dalam perbudakan. Jadi ketika
Tuhan hadir melalui api semak-semak yang ada di semak belukar. Tuhan mau menyampaikan pesan ya di dalam perjumpaan dengan Musa, yaitu menjadi alat Tuhan, di mana Musa diperintahkan untuk membawa mereka keluar dari Mesir, ya, orang-orang bangsa Israel yang menderita, yang sengsara oleh Firaun, ya. Sehingga Tuhan memerintahkan Musa diutus kepada bangsa Israel ini untuk membawa mereka keluar. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Musa menolak dulu nih adik-adik. Dia merasa, saya tidak layak, siapa saya Tuhan? Saya nggak pintar berbicara, ya. Mungkin dia pemalu, ya, nggak hebat berbicara adik-adik. Tetapi Tuhan tetap memerintahkan Musa, aku akan menyertai kamu Musa, ya. Sampai 2 kali, ya, sampai 2 kali si Musa menolak nih perintah Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan, penderitaan. Tetapi luar biasa adik-adik, ketika Tuhan tetap memerintahkan Musa, ya, Musa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Wah, luar biasa ya. Ada rasa takut nih si Musa nih ketika bangsa Israel atau Firaun, apa alasan kamu nih datang ke sini? Ya? Apa nih buktinya bahwa kamu disuruh Tuhan atau diperintahkan Tuhan kemarin? Lalu Tuhan memberikan mujizat adik-adik, yaitu lewat tongkat. Mujizatnya di mana Tuhan ketika si Musa melempar tongkatnya menjadi ular, ya, sehingga orang melihat, luar biasa ya, ketika tongkatnya dilempar menjadi ular. Lalu ketika tangan daripada Musa dimasukkan ke dalam, tadinya sehat, dimasukkan ke dalam bajunya, ya, tiba-tiba dikeluarkan jadi kena kusta putih seperti salju, ya, putih, dan itu ternyata penyakit. Sehingga orang-orang Firaun, ya, orang-orang yang ada di Mesir melihat perbuatan Allah, ya. Lalu Musa memasukkan kembali ke dalam bajunya, sap seperti sulap adik-adik. Lalu sap keluar, sembuh. Sehingga orang melihat perbuatan Tuhan yang lakukan kepada Musa. Sehingga Musa mau, ya, diutus, sehingga dia berani. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan ini, ya, tadinya si Musa hanya mengembalakan domba punya mertuanya, Bapak Yitro. Tiba-tiba dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan di daerah pegunungan Horeb, ya, lewat ada padang-padang gurun. Tapi dia mengalami perjumpaan di sana. Tuhan hadir di sana, malaikat Tuhan hadir di sana. Nah, kita hari ini masih di rumah masing-masing juga, ya. Tapi tetap kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya. Bukan saja ketika kita melakukan perjumpaan dengan Tuhan, tiba-tiba api menyala, ya. Tidak adik-adik. Tetapi di mana kita juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya, ketika kita beribadah, kita mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, sehingga benar-benar kita dengan sungguh-sungguh, ya, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga ketika kita beribadah, pasti Tuhan menyampaikan sesuatu buat kita nih. Seperti Musa tadi, ya, Tuhan sampaikan begini nih, kamu harus lakukan begini. Nah, mungkin kita ibadah nih di rumah, apa yang Tuhan sampaikan kepada kita? Mungkin ketika kita doa pagi, ya, baca firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, ya, diajarkan Tuhan kita untuk mengasihi teman-teman, ya, kasihilah saudaramu seperti dirimu sendiri. Jadi itu yang harus mungkin kita lakukan, ya. Jikalau adik-adik baca firman Tuhan, lalu firman Tuhan berkata memberi kepada orang yang membutuhkan. Wah, itu adalah perintah Tuhan. Jadi di mana kita harus fokus kepada perjumpaan dengan Tuhan. Jadi setiap kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita datang kepada Tuhan saat pagi-pagi hari, malam hari, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita bisa menangis, sekalipun kita tidak melihat api yang tadi, ya. Tapi kita bisa merasakan di hati kita, Tuhan berbicara apa, ya. Makanya ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus sungguh-sungguh menangis kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, ya, atas dosa-dosa kita, mungkin perkataan kita. Sehingga di dalam perjumpaan kita, ketika kita fokus kepada Tuhan, pasti Tuhan berbicara buat adik-adik, ya. Banyak yang Tuhan sampaikan kepada kita. Yang penting kita siap mendengar, ya, sungguh-sungguh. Mungkin kita berbicara seperti Musa, Tuhan, saya kan masih anak kecil, ya. Saya mau buat apa? Saya masih anak sekolah minggu. Mana bisa, ya. Tetapi Tuhan mau melakukan perkara yang besar, ya.
di dalam perjumpaan dengan Tuhan banyak hal yang Tuhan mau lakukan atas kehidupan adik-adik, sekalipun masih kecil, sekalipun masih muda. Tapi Tuhan, ketika Tuhan berbicara, ketika di dalam perjumpaan kita dengan Tuhan, Tuhan mau adik-adik melakukan sesuatu ya. Mungkin memperhatikan teman-teman ya, memperhatikan sahabat-sahabat, memberikan yang terbaik kehidupan kita kepada orang tua ya. Misalkan tadinya nakal nih adik-adik nih, wah suka berontak, suka melawan orang tua. Tetapi ketika mengalami perjumpaan nih dengan Tuhan nih, adik-adik datang berdoa memuji Tuhan, lalu Tuhan berbicara kepada adik-adik nih melalui hati adik-adik, melalui firman Tuhan yang dibaca. Wah, kita bisa menangis. Lalu adik-adik mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan kepada adik-adik nih ya. Seperti kakak nih menjalani kehidupan sehari-hari ya. Ketika doa pagi, pasti Tuhan ada menyampaikan sesuatu. Untuk apa? Untuk melakukan perintah Tuhan ya, untuk menjadi berkat pada orang lain ya. Ketika kita peka sungguh-sungguh. Jadi perjumpaan dengan Tuhan bukan saja ketika kita ibadah saja nih, seperti hari ini, hari Minggu. Kita ibadah, kita berjumpa dengan Tuhan. Selesai ibadah, ya udah kita tidak berjumpa. Tidak adik-adik ya. Perjumpaan dengan Tuhan itu di mana saja. Ya, seperti tadi di semak-semak ya, dengan api yang menyala-nyala. Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Jadi jangan berpikir ketika kita mau dekat dengan Tuhan itu harus ketika kita datang ibadah di gereja atau saat seperti ini di ibadah online baru kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tidak adik-adik, di mana saja Tuhan hadir ya. Tuhan tidak melihat tempat. Yang penting kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga Tuhan selalu hadir ya, tidak pernah menjauhkan diri karena kita benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan ya. Jadi mari adik-adik ya, kita harus berfokus fokus kepada perjumpaan dengan Tuhan. Di setiap kita mau ibadah ya, kita atur persembahan kita, bukan persembahan uang saja, tetapi persembahan kehidupan kita ya, persembahan yang harum, yang manis di hadapan Tuhan. Apa? Dengan cara beribadah dengan sungguh-sungguh ya. Kita pastikan bahwa Tuhan selalu hadir. Tuhan tidak pernah nggak hadir ya. Tuhan selalu hadir, menjamah adik-adik, menyertai adik-adik, sehingga adik-adik benar-benar merasakan perjumpaan itu dengan Tuhan. Wah, luar biasa. Sehingga ketika adik-adik benar-benar berjumpa dengan Tuhan, Tuhan selalu menyertai. Seperti Musa tadi, Musa disertai Tuhan. Yang tadinya tidak pandai berbicara, wah jadi pandai, jadi berani ya. Tadinya Musa tidak berani, jadi pemberani. Sama ke kakak dulu nih, sebelum sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus, wah kakak ini sangat penakut ya, takut sama orang, takut untuk berbicara ya. Ketika di kelas di sekolah, wah takut untuk berbicara, tidak punya keberanian. Tetapi setelah mengenal Tuhan, wah Tuhan berikan roh keberanian. Wah luar biasa ya. Ketika kakak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, fokus kepada Tuhan, semuanya berubah. Jadi bisa mengajar sekolah minggu ya, bisa bawa firman untuk anak-anak muda. Wah luar biasa. Tadinya kakak nggak berani adik-adik ya, sampai umur berapa ketika mau berbicara, wah selalu takut. Sebelum mengalami perjumpaan dengan Tuhan, wah siapa saya nggak bisa berbuat apa-apa, saya penakut ya. Tetapi ketika Tuhan hadir nih adik-adik, mengalami perjumpaan dengan kakak nih, kakak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, semuanya berubah ya. Sukacita kita penuh ya, semangat kita penuh. Dan namun yang pasti kita tahu bahwa tangan Tuhan selalu menyertai ya. Jadi pelajaran hari ini yang kita ambil adik-adik, percayalah ya, ketika kita fokus di dalam perjumpaan dengan Tuhan, seperti hari ini kita ibadah fokus, kita akan selalu disertai Tuhan. Percayalah bahwa janji Tuhan ya dan amin ya. Di masa hari-hari ini adik-adik harus selalu fokus kepada perjumpaan dengan Tuhan seperti Musa ya. Bukan saja ketika dia datang mau beribadah ya, dia bukan menuju gereja, bukan mau ibadah,
Tapi Tuhan hadir menampakkan diri melalui api tadi yang menyala-nyala. Ya, itu sesuatu penglihatan yang luar biasa yang si Musa rasakan, ya. Sampai dia boleh mendekat, sampai dia mendengar suara Tuhan, ya. Bahkan dia menerima perintah Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang ada di Firaun, ya, di bangsa Mesir, di daerah Mesir, membawa bangsa Israel keluar. Dan itu terjadi adik-adik, ya. Jadi hari ini kita belajar daripada Musa yang tadinya takut, tidak berani berbicara, tetapi ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia menjadi berani. Tuhan tunjukkan mujizatnya, ya, melalui tongkatnya tadi. Coba lemparkan tongkatnya, lempar jadi ular, lalu tangannya, sehingga orang melihat perbuatan Tuhan, ya. Jadi Tuhan kita sangat luar biasa, yang selalu hadir di mana saja, kapan saja, buat adik-adik semua, bahkan buat kakak, ya. Jadi percaya, ya, di dalam perjumpaan kita dengan Tuhan selalu ada yang terbaik yang Tuhan berikan. Oke, seperti hari ini kita boleh berjumpa, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pasti adik-adik berbeda, ya. Ketika sudah beribadah pasti lebih semangat, sukacitanya penuh, ya. Sampai di sini firman Tuhan. Nanti boleh adik-adik dibaca lagi firman Tuhan di dalam Keluaran 3, Keluaran 4 ayat 1 sampai 20. Ini kisah tentang si Musa yang Tuhan sertai, yang Tuhan pakai menjadi alatnya ketika mengalami perjumpaan dengan Allah. Oke, jadi adik-adik, mari kita terus berjumpa dengan Allah, ya. Sampai di sini firman Tuhan, kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini di mana kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan, adalah firman Tuhan yang terus menumbuhkan kami, mengajarkan kami di dalam perjumpaan kami dengan Tuhan. Engkau tetap ada di dalam setiap aspek kehidupan kami, bukan saja ketika kami beribadah, tetapi kemanapun kami bepergian Tuhan, Engkau selalu ada. Kami selalu mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan, sehingga Engkau yang terus menuntun di masa kehidupan kami, di masa kecil kami semua, ya Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu di PGC San City maupun Taman Anggrek, mungkin dari gereja-gereja lain yang mungkin menyaksikan. Kami percaya tangan kasih Tuhan yang selalu menyertai kehidupan mereka. Mungkin mereka yang sakit, Tuhan kami rindukan mujizat Tuhan menjamah, menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, Tuhan berkati semua. Anak-anak yang terkasih, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kita mau terima berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa di surga, kasih karunia yang melimpah, damai sejahtera, sukacita, di dalam nama anak yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan serta kuat dan kuasa Roh Kudus, menyertai anak-anak ini dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin.